Nama yang kini identik dengan sosok biarawati mengerikan dalam film horor The Conjuring Universe. Tapi tahukah kamu, legenda tentang iblis falak sebenarnya jauh lebih tua dan misterius dari yang kita bayangkan. Mari kita telusuri asal-usul falak yang terlupakan dan kisah nyata yang menginspirasi karakter ikonik ini. Jauh sebelum muncul di layar lebar, falak sudah tercatat dalam grimoire kuno abad ke-17. Dalam demonologi Kristen, falak digambarkan sebagai iblis berkekuatan besar yang bisa memanggil ular dan naga. Uniknya, penampakan asli falak sangat berbeda dari sosok biarawati yang kita kenal. Ia justru muncul sebagai anak kecil yang mengendarai naga berkepala dua. Sungguh kontras dengan citra menakutkan yang kita lihat di film, bukan? Namun, kisah falak yang paling menggemparkan justru terjadi di dunia nyata. Tepatnya di sebuah biara terpencil bernama Tanacu, Rumania pada tahun 2005. Peristiwa mengerikan di sana mengguncang dunia dan menjadi inspirasi utama film The Nun. Malam itu, kegelapan yang mencekam menyelimuti biara Tanacu. Udara terasa berat dan dingin, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai dari balik bayangan. Para biarawati yang biasanya tenang kini gelisah, merasakan kehadiran yang tak diundang di tengah-tengah mereka. Tak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Semua bermula ketika Irina Cornici, seorang biarawati muda, tiba-tiba berteriak kesakitan di tengah malam. Teriakan itu membangunkan seluruh penghuni biara. Ketika mereka bergegas ke kamar Irina, pemandangan yang menyambut mereka sungguh mengejutkan. Irina terbaring kaku di tempat tidurnya, matanya terbelalak lebar menatap langit-langit. Namun yang paling mengerikan adalah bayangan gelap berbentuk biarawati, tinggi yang tampak melayang di atas tubuhnya. Para biarawati senior mencoba menenangkan Irina, namun sia-sia. Tiba-tiba mata Irina berputar ke belakang, menampakkan hanya bagian putihnya saja. Suaranya berubah menjadi berat dan dalam, seperti suara pria tua. "Aku adalah falak," kata suara itu membuat bulu kuduk semua yang hadir berdiri. "Dan aku telah memilih vessel ini." Transformasi Irina semakin mengerikan seiring berjalannya malam. Tubuhnya yang kecil kini memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. 5 orang dewasa diperlukan untuk menahannya agar tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Irina, atau lebih tepatnya entitas yang kini menguasai tubuhnya, mulai berbicara dalam bahasa Latin kuno dan Aramaik, mengucapkan mantra-mantra gelap yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Kengerian tidak berhenti di situ. Manifestasi horor mulai menyebar ke seluruh biara. Salib-salib di dinding berputar terbalik dengan sendirinya, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Air suci dalam mangkuk-mangkuk kecil mulai mendidih dan mengeluarkan asap hitam pekat. Para biarawati yang mencoba berdoa menemukan bahwa cermin-cermin di biara kini memantulkan sosok biarawati menyeramkan yang tidak ada di ruangan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai penjuru biara. Gemuruh seperti guntur terdengar dari dalam tanah, diikuti oleh teriakan-teriakan pilu yang seolah berasal dari dunia lain. Beberapa biarawati melaporkan melihat bayangan-bayangan gelap bergerak cepat di sudut-sudut mata mereka, namun selalu menghilang ketika mereka mencoba melihat lebih jelas. Menyadari bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan jahat yang sangat kuat, para pemimpin biara memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran setan. Namun bahkan sebelum ritual dimulai, fenomena supernatural semakin intens. Buku-buku tebal tentang eksorsisme terbang dari rak-rak, membuka halaman-halamannya sendiri sebelum jatuh ke lantai. Lilin-lilin yang dinyalakan untuk ritual padam secara misterius, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Suhu di dalam biara turun drastis, membuat napas semua orang terlihat seperti asap putih. Di tengah kegelapan dan dingin yang menusuk tulang, tubuh Irina mulai bergerak dengan cara yang tidak wajar. Lehernya berputar 180 derajat, matanya menatap tajam para biarawati yang mencoba melakukan ritual pengusiran. Tawa melengking dan mengerikan keluar dari mulutnya, membuat beberapa biarawati jatuh pingsan karena ketakutan. Ketika ritual pengusiran akhirnya dimulai, perlawanan dari kekuatan jahat semakin kuat. Darah hitam mulai mengalir dari mata Irina, membentuk pola-pola aneh di lantai. Suaranya yang kini terdengar seperti paduan suara dari ribuan jiwa yang tersiksa, mengucapkan kutukan-kutukan dalam bahasa yang tak dikenal manusia. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan mencapai klimaksnya.
Jendela-jendela biara pecah secara bersamaan, mengirimkan pecahan kaca ke segala arah. Dinding-dinding bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi yang hanya terjadi di dalam biara. Berbagai benda, mulai dari salib hingga patung-patung suci, melayang di udara, berputar-putar mengelilingi tubuh Irina yang masih terbaring. Di tengah kekacauan ini, Falak, entitas jahat yang menguasai tubuh Irina, mulai mengungkapkan rahasia-rahasia kelam para biarawati. Dosa-dosa yang tersembunyi, kebohongan yang telah lama dikubur, semua terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Beberapa biarawati jatuh berlutut, menangis dan memohon pengampunan, sementara yang lain tetap teguh dalam doa mereka, berusaha mengusir kegelapan yang mengancam menghancurkan iman mereka. Pertarungan spiritual ini berlangsung selama berjam-jam. Doa-doa pengusiran beradu dengan kutukan-kutukan kuno. Cahaya dan kegelapan seolah bertarung di udara, menciptakan pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Para biarawati yang masih sadar terus berdoa tanpa henti, meskipun tubuh mereka lelah dan pikiran mereka diuji hingga batas terjauh. Menjelang fajar, intensitas fenomena supernatural mulai berkurang. Benda-benda yang melayang perlahan jatuh ke lantai, suhu ruangan kembali normal. Teriakan-teriakan dari dalam tanah mereda menjadi bisikan samar sebelum akhirnya hilang sama sekali. Tubuh Irina yang selama berjam-jam bergerak-gerak liar akhirnya terbaring diam. Para biarawati dengan tubuh gemetar dan pikiran yang masih syok perlahan-lahan mendekati Irina. Matanya terpejam, napasnya teratur. Untuk sesaat mereka mengira bahwa pertarungan telah berakhir dan mereka telah menang. Namun ketika Irina membuka matanya, mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Mata Irina yang dulu berwarna coklat hangat, kini berwarna hitam pekat. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum yang membuat darah mereka membeku. Ini belum berakhir, bisik Irina dengan suara yang bukan miliknya. Falak telah memilih tempat ini sebagai rumahnya yang baru. Para biarawati saling berpandangan dengan ngeri. Mereka tahu bahwa meskipun malam yang mengerikan itu telah berlalu, pertarungan melawan kegelapan baru saja dimulai. Mereka pun meminta bantuan Pastor Daniel Corogianu untuk melakukan ritual pengusiran setan. Sayangnya, Pastor Corogianu tak memiliki pengalaman memadai dalam hal eksorsisme. Ia nekat melakukan ritual berbahaya tanpa persiapan yang cukup. Selama 3 hari penuh, Irina diikat di salib dan dipaksa menjalani ritual pengusiran setan yang brutal. Ia dibiarkan tanpa makanan dan minuman, hanya doa-doa yang terus dilafalkan. Pastor Corogianu dan para biarawati yakin mereka sedang berperang melawan kekuatan jahat. Namun tanpa mereka sadari, nyawa Irina justru terancam bahaya. Pada hari ketiga ritual, tragedi pun tak terhindarkan. Irina Cornici menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan terikat di salib. Kematiannya menggemparkan seluruh negeri. Masyarakat terbelah antara yang percaya Irina benar-benar kerasukan dan yang menganggap ini murni kasus pembunuhan berkedok agama. Otoritas setempat bergerak cepat. Pastor Corogianu dan 4 biarawati yang terlibat langsung ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Mereka dituduh melakukan pembunuhan tidak disengaja. Namun kasus ini tak semudah yang dibayangkan. Banyak warga Tanachu justru membela Pastor Corogianu. Mereka yakin sang pastor hanya berusaha menyelamatkan jiwa Irina dari cengkeraman iblis. Kontroversi semakin memanas ketika hasil autopsi dirilis. Para dokter menyatakan Irina meninggal akibat dehidrasi dan kelelahan ekstrem. Mereka juga menemukan jejak obat antipsikotik dalam darahnya. Diagnosis medis menunjukkan Irina mungkin menderita skizofrenia, bukan kerasukan. Namun bagi pendukung Pastor Corogianu, ini hanya upaya menutupi kebenaran supernatural yang terjadi. Kasus Tanachu menjadi pukulan telak bagi gereja Katolik. Vatikan langsung melakukan investigasi mendalam. Mereka menyadari perlunya revisi aturan eksorsisme yang lebih ketat. Sejak tahun 1999, gereja sebenarnya sudah mulai melibatkan psikiater dalam proses pengusiran setan. Namun kasus Tanachu membuktikan masih banyak celah berbahaya yang harus ditutup. Hingga kini misteri Tanachu masih belum sepenuhnya terpecahkan. Perdebatan antara sains dan kepercayaan supernatural terus berlanjut. Bagi sebagian orang, Irina Cornici adalah korban fanatisme buta. Bagi yang lain, ia adalah bukti nyata eksistensi kekuatan jahat di dunia ini. Yang pasti, kisah tragis Irina telah menginspirasi banyak karya seni. Film horor The Nun dan The Conjuring mengambil banyak elemen dari peristiwa Tanachu. Sosok Fala yang awalnya hanya iblis kuno dalam grimoire, kini telah bertransformasi menjadi ikon horor modern yang mendunia.
Terlepas dari perdebatan yang ada, kasus Tanachu menjadi pengingat keras akan bahaya fanatisme religius tanpa pengawasan yang tepat. Ia mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menafsirkan fenomena yang tak bisa dijelaskan. Batas antara iman dan obsesi kadang begitu tipis dan konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Jadi, lain kali kamu menonton film The Nun atau The Conjuring, ingatlah bahwa di balik cerita fiksi itu ada tragedi nyata yang pernah mengguncang dunia. Falak mungkin hanya karakter rekaan, tapi ketakutan dan kebingungan manusia menghadapi hal-hal supernatural adalah nyata adanya. Kisah Falak dan Tanachu mengajarkan kita bahwa dunia ini masih menyimpan banyak misteri. Ada hal-hal yang tak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh logika dan sains. Namun itu bukan berarti kita harus menyerah pada takhayul dan ketakutan irasional. Justru kita perlu terus mencari kebenaran dengan pikiran terbuka, namun tetap kritis. Mungkin suatu hari nanti, misteri Falak dan kasus Tanachu akan terungkap sepenuhnya, atau mungkin tidak. Yang pasti, kisah ini akan terus menjadi bahan perbincangan dan perdebatan untuk waktu yang lama. Ia mengingatkan kita akan kompleksitas jiwa manusia dan betapa tipisnya batas antara kewarasan dan kegilaan, antara iman dan obsesi. Jadi apa pendapatmu tentang kasus Tanachu? Apakah Irina benar-benar kerasukan atau ia hanya korban dari kesalahpahaman tragis? Bagaimanapun kamu melihatnya, satu hal pasti. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menghadapi hal-hal yang tak bisa kita jelaskan. Karena terkadang jawaban yang kita cari mungkin jauh lebih mengerikan dari misteri itu sendiri. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Like and share kalau kamu suka dengan konten ini. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. See you.